Natuna, salah satu wilayah tapal batas Indonesia yang namanya sering mendapat sorotan, terutama karena sengketa perbatasannya dengan negara Cina. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang Natuna dan alasan kenapa Cina ingin menguasai wilayah tersebut. Natuna atau lebih tepatnya Kabupaten Natuna adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna adalah sebuah kabupaten kepulauan. Wilayahnya ini terdiri dari setidaknya 154 pulau, di mana sekitar 127 pulaunya merupakan pulau tidak berpenghuni. Total luas wilayah daratan kabupaten ini adalah sekitar 2001 km persegi. Namun jika ditotal dengan luas wilayah perairannya yang luas, kabupaten ini bisa mencapai 264.198 km persegi. Natuna merupakan kepulauan paling utara dari Provinsi Kepulauan Riau dan terletak di Selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi. Di bagian barat dengan Singapura, Malaysia dan Riau, serta di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Karena letak geografisnya tersebut, wilayah Natuna sering menjadi perhatian karena sengketa perbatasannya dengan negara Cina. Berdasarkan data sensus tahun 2020, jumlah populasi penduduk Kabupaten Natuna adalah sebesar 81.495 jiwa. Sebagian besar penduduk Kabupaten Natuna adalah orang-orang dari suku Melayu dengan persentase mencapai lebih dari 85%. Sementara sisanya merupakan suku-suku pendatang yang berasal dari Jawa, Tionghoa, Minang, Batak, Banjar, Dayak, Bugis, dan Sunda. Agama Islam adalah agama mayoritas di Natuna dengan persentase pemeluk mencapai 97%. Selain bahasa Indonesia, bahasa Melayu terutama bahasa Melayu Terengganuan adalah bahasa umum yang digunakan di wilayah Natuna. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sejarah yang terjadi di wilayah tersebut pada masa lalu. Dalam sejarahnya, Kepulauan Natuna sebelumnya masuk ke dalam wilayah dari Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia, tepatnya pada tahun 1597 atau sekitar abad ke-16. Namun sejak abad ke-19, wilayah kepulauan ini menjadi bagian dari Kesultanan Riau Lingga. Dan sepanjang sebagian besar sejarahnya sejak pemerintahan Kesultanan Riau Lingga, Natuna merupakan bagian dari Kepulauan Tujuh Pulau. Jika dalam sejarahnya Kepulauan Natuna adalah bagian dari Kesultanan Johor atau Malaysia, lalu mengapa wilayah ini justru disengketakan antara Cina dengan Indonesia, bukan oleh Malaysia? Seperti yang sudah sedikit dijelaskan sebelumnya, sejak abad ke-19 wilayah Natuna adalah bagian dari Kesultanan Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga adalah sebuah kesultanan Melayu yang berdiri dari tahun 1824. Kesultanan ini muncul sebagai akibat dari pemisahan Kesultanan Johor Riau yang memisahkan Semenanjung Johor bersama dengan Pulau Singapura dari Kepulauan Riau. Pembagian ini menyusul sengketa suksesi setelah wafatnya Sultan Mahmud III dari Johor. Kedaulatan kerajaan maritim ini baru diakui oleh pemerintah Inggris dan Belanda setelah Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824. Dalam sejarahnya, wilayah Kesultanan Riau Lingga ini hampir sejajar dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau saat ini. Kesultanan ini akhirnya dibubarkan pada tahun 1911 menyusul adanya intervensi dari Belanda. Singkat cerita, setelah Indonesia merdeka dari Belanda, delegasi dari Riau kemudian ikut menyerahkan wilayahnya tersebut kepada pemerintahan Indonesia. Dan pada tahun 1956, Indonesia secara resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB. Mengenai klaim Malaysia terhadap wilayah Natuna sebenarnya sudah pernah terjadi, bahkan jauh sebelum kisruh klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina atas wilayah ini. Malaysia pernah juga mengklaim bahwa seharusnya Kepulauan Natuna masuk ke dalam wilayah Malaysia, tepatnya pada sekitar tahun 1960-an. Klaim Malaysia ini didasarkan pada faktor sejarah dan faktor geografi wilayah Natuna yang dianggap lebih dekat dengan Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Namun, karena situasi politik Malaysia dan Indonesia saat itu sedang memanas, akibat adanya konfrontasi antar kedua negara di tahun 1962 sampai tahun 1966, Malaysia kemudian memilih menekan hasratnya untuk memiliki Natuna dan tidak menggugat statusnya tersebut. Hal ini dilakukan agar tercipta stabilisasi antara kedua negara. Lalu, bagaimana dengan klaim yang dilakukan oleh Cina?
apa dasar pemerintah Cina mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari negara Cina? Sengketa wilayah Natuna dengan negara Cina ini disebabkan oleh Cina yang mengklaim secara sepihak wilayah Laut Natuna berdasarkan konsep 9 Dash Line atau 9 garis batas transparan. Dengan konsepnya tersebut, Cina menganggap bahwa perairan Natuna adalah bagian dari negaranya. Pemerintah Cina dengan peta resminya yang disebut sebagai Haijiangxiane atau batas garis laut teritorial tidak mengakui adanya zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang telah disepakati oleh PBB lewat UNCLOS. Sebagai tambahan informasi, 9 Dash Line merupakan garis demarkasi yang dibuat secara sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau dalam hal ini adalah United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang disingkat dengan UNCLOS. Sementara itu, menurut konvensi UNCLOS tahun 1982, perairan Natuna secara resmi ditetapkan masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif negara Indonesia. Menariknya, sengketa atas wilayah laut ini tidak hanya dialami oleh negara Indonesia saja. Cina dengan konsep 9 Dash Line-nya juga memicu perselisihan dengan negara-negara lain, terutama yang berbatasan dengan kawasan Laut Cina Selatan. Hal ini karena panjangnya 9 Dash Line yang dibuat secara sepihak oleh Cina, meliputi hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan, yang menyebabkan batas-batasnya saling tumpang tindih dengan batas-batas zona ekonomi eksklusif yang sudah ditetapkan oleh negara-negara di kawasan tersebut. Namun, benarkah hanya karena wilayah Natuna masuk ke dalam 9 Dash Line yang membuat Cina sangat ingin menguasai wilayah ini? Karena dalam beberapa kesempatan, selain menggunakan dasar 9 Dash Line, Cina juga mengklaim bahwa perairan Natuna sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional bagi nelayan Cina. Jika dilihat secara geopolitik, kawasan Laut Natuna Utara merupakan kawasan yang bernilai ekonomis, politik, dan strategis. Dilihat dari posisi geografisnya yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai jalur pelayaran perdagangan atau Sea Lane of Trade dan jalur komunikasi internasional atau Sea Lane of Communication. Kawasan Natuna juga disebut-sebut memiliki kekayaan alam yang melimpah. Disebutkan bahwa cadangan gas alam di kepulauan ini adalah yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan salah satu yang terbesar di dunia. Sehingga tidak mengherankan jika banyak negara yang sangat tergiur untuk dapat memiliki kepulauan Natuna tersebut. Selain itu, di bidang perikanan, Laut Natuna Utara merupakan salah satu wilayah perikanan yang terkaya di dunia dan mengandung berbagai jenis ikan. Kekayaan sumber laut itu terkonfirmasi dalam putusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang ada pada nomor 47 tahun 2016. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat Laut Natuna dipenuhi berbagai jenis ikan, mulai dari ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang penit, lobster, rajungan, hingga cumi-cumi.